CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang SMK Islam Terpadu Warungpring. Untuk hari ini, saya akan melakukan sesi wawancara dengan kepala sekolah saya dari SMK Islam Terpadu Warungpring dengan Bapak Muhammad Faisal, MPD, untuk melakukan sesi wawancara di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin dengan tugas demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kemudian saya di sini juga ada teman rekan sejawat saya dari CGP Angkatan 10 juga. Silakan Bu, perkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Ilma dari SMP Islam Terpadu Warungpring, calon guru penggerak Angkatan 10. Dan begitu juga saya nanti akan mewawancarai Pak Faisal untuk beberapa pertanyaan seperti itu. Baik, boleh ya Pak kita tanya-tanya sedikit tentang pengambilan keputusan yang sudah pernah dilakukan ya Pak? Boleh. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira nih Pak, selama ini ada tidak Pak permasalahan yang pernah Bapak alami dan Bapak merasa hal itu menjadi suatu hal yang dilema seperti itu Pak? Apakah itu termasuk dilema etika ataupun yang termasuk rujukan moral di dalam sekolah ini dan selama Bapak yang mengajar seperti itu Pak? Ada tidak Pak? Permasalahannya terkait siswa atau guru? Boleh terkait siswa, boleh terkait guru. Terkait siswa. Mungkin terkait siswa ya. Salah satu contoh saja mungkin diambil dari kasus tahun kemarin. Itu ada siswa kelas 10, kebetulan siswa baru. Itu dia memang dari awal basicnya, latar belakangnya dari keluarga yang tidak mampu. Jadi dia itu keluarganya itu sudah tidak utuh. Jadi orang tuanya itu sudah bercerai, dia tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya entah kemana keberadaannya kurang diketahui. Nah, anak ini setiap harinya itu ya berangkat sekolah, tetapi mungkin keadaan mentalnya itu tidak seperti anak-anak yang lainnya. Jadi karena mungkin berpisah dengan orang tuanya, hubungan dengan ayahnya pun sepertinya tidak berjalan baik, karena dari informasi yang dicari itu ayahnya juga tidak bekerja, dan otomatis setiap harinya juga anak itu tidak punya uang saku. Jadi selain ya seperti itu, tidak terlihat semangat anaknya ketika sekolah, ya, terlihat murung, tidak antusias lah ketika di kelas. Kemudian juga ada permasalahan yaitu juga karena permasalahan ekonomi juga, mungkin karena ayahnya tidak bekerja. Itu tidak jarang anaknya juga sekolahnya ya sering nggak masuk. Jadi kalau lagi masuk ya masuk, kalau lagi enggak ya nggak ada kabar. Nah, seperti itu kira-kira kasus itu. Nah, itu kira-kira dari permasalahan itu mengganggu dalam pembelajaran nggak Pak? Berarti kalau di lingkungan kelasnya sih nggak mengganggu temannya, karena dia itu bukan anak yang kemudian mengganggu yang lain, konsentrasi belajar teman-teman yang lain enggak, cuma anaknya ya tidak bersemangat, tidak antusias ketika belajar itu. Jadi berangkat ya kayak nggak ada nggak ada hero, nggak ada semangat untuk belajarnya, kayak gitu, nggak ada tujuan, asal berangkat aja. Karena memang dari ayahnya juga sepertinya memang sengaja disekolahkan di sini karena tahu di sini itu ya anak itu misalkan tidak
tidak membayar SPP tiap bulannya itu nggak masalah gitu. Bisa disesuaikan, mungkin seperti itu. Berarti dari kasus ini memang bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah ini termasuk ke dalam dilema etika atau ini masuk ke dalam rujukan moral? Ya, ini masuk ke dalam rujukan moral. Itu alasannya bagaimana Pak? Karena ya kita sebagai pendidik ya, tentunya kan kita memperhatikan setiap anak didik kita. Ketika kita melihat ada anak didik kita yang membutuhkan perhatian lebih, tentunya kita pasti harus memperhatikan, memberikan perhatian lebih. Sehingga dari permasalahan tersebut kiranya dari pihak sekolah harus memberikan tindakan. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua orang yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kaitannya dengan kasus ini, untuk kaitannya dengan kasus ini, pertama kan kita identifikasi dulu masalahnya. Masalah anak ini, satu, tidak semangat belajar, dua, tidak punya uang saku. Itu kan juga masalah ya, kasihan kalau misalnya melihat temannya jajan dia nggak jajan. Yang ketiga, sering tidak masuk sekolah, yang otomatis nilai-nilai tugas yang harusnya dia kerjakan atau harusnya dia kewajiban dia sebagai peserta didik itu tidak sempurna, tidak terpenuhi seperti itu. Jadi ada tiga permasalahan. Nah, setelah mengidentifikasi masalah itu, kemudian tentu kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait seperti wali kelas, kemudian BK, kemudian karena di sini sekolah di bawah naungan yayasan, tentu kami juga konsultasikan dengan pihak yayasan. Kemudian kalau kasusnya anak ini dari tiga permasalahan tersebut, mungkin dari uang saku kebetulan kami komunikasikan dengan pihak yayasan apakah ada tidak semacam bantuan ada nggak, bisa nggak kiranya bantuan dari yayasan gitu, kebijakan dari yayasan untuk membantu anak ini dari segi uang saku. Alhamdulillah dari pihak yayasan memutuskan setelah mempertimbangkan permasalahan dari anak ini, akhirnya memberikan uang saku, yang uang sakunya itu dititipkan kepada wali kelas. Jadi alurnya dari yayasan memberikan wali kelas, kemudian wali kelas itu yang memberikan ke anaknya, itu dijatah sehari 5.000. Nanti kalau sudah habis minta lagi ke yayasan. Terkait dengan tugas, terkait dengan tugas-tugas yang dia tinggalkan karena tidak masuk sekolah, tentunya kita komunikasikan dengan Bapak Ibu guru terkait. Kita sosialisasikan, kita kasih pengertian kepada Bapak Ibu guru terkait kondisi anak ini, sehingga dari Bapak Ibu guru nantinya bisa bisa mengambil kebijaksanaan dalam memberikan gimana nih agar anak ini tetap memenuhi kewajibannya sebagai peserta didik, tetapi juga disesuaikan dengan keadaan. Jadi tetap anak ini harus berkewajiban menyelesaikan tugas, tapi tugasnya itu mungkin tidak sama dengan teman-teman lain. Tapi poinnya di sini nilainya adalah dia tetap bertanggung jawab.
kasus-kasus ini? Hal-hal yang dianggap efektif. dalam pengambilan keputusan. Ada gambaran contohnya nggak? Ya misalkan dengan melakukan pendidikan kepada si anak itu merupakan hal yang paling efektif seperti itu. Dengan kita apa ya lebih dekat dengan dia, akhirnya kita bisa mengetahui seperti itu. Ya, terkait mungkin dari kasus ini, ya tentunya dari pihak sekolah, dari pihak wali kelas yang menjadi orang tua wali di sekolah itu melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Dan dari pihak sekolah juga melakukan komunikasi dengan orang tua, ya, karena kalau bagaimanapun orang tua juga harus dilibatkan ya, dalam pendidikan anak. Kita sosialisasikan bahwa anak ini nanti di sekolah seperti ini, disampaikan ke orang tua. Harapannya ya nantinya anak tersebut juga di rumah bisa diawasi, karena orang tua itu tahu. Gitu ya Pak, jadi berarti memang melibatkan orang tua itu merupakan hal yang paling efektif juga ya Pak dalam sebuah pengambilan keputusan seperti itu. Oke baik Pak, untuk dari saya pertanyaannya kan seperti itu, nanti akan ditanggapan oleh beliau. Kita lanjutkan ya Pak ya. Dari kasusnya tadi Pak Faisal juga ya Mbak Li. Terus selama ini ya hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Pak Faisal sendiri itu seperti apa Pak? Dalam pengambilan kasus dalam kasus ini. Yang menjadi tantangan. Tentunya kita lihat permasalahannya ya, karena kasus-kasus yang dilema seperti ini kan perlu mempertimbangkan kebaikan lah istilahnya, kebaikan dari dua belah pihak, baik dari sekolah maupun ke peserta didik itu. Jadi kita benar-benar pertimbangkan, kita benar-benar diskusikan dengan seluruh pihak yang terkait bagaimana keputusan yang paling paling efektif lah seperti itu. Terus untuk ini Pak, dari pengambilan keputusan ini ya Pak ya, adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini ya Pak ya? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau perlu waktu untuk menjadwalkan penyelesaiannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Faisal jalankan? Tentunya dalam mengambil keputusan ya, dari beberapa kasus itu penyelesaiannya sih tidak sama ya prosedurnya, karena tetap melihat situasi dan kondisi. Kalau bisa diselesaikan langsung ya langsung, tapi kalau memang kasusnya itu tidak bisa diselesaikan langsung, berarti nanti ada prosedurnya, mulai dari mungkin prosedur ke anaknya dulu. Jadi anaknya dulu diselesaikan, kemudian kalau membutuhkan keterlibatan dari orang tua nanti dipanggil orang tuanya. Kalau sudah dipanggil orang tuanya kok masih belum menemui titik terang, jadi nanti kita libatkan dua pihak termasuk dari pihak yang Berarti ini tergantung dari kasusnya sendiri apa? Iya. Kalau kasusnya memang tidak begitu berat ya bisa diselesaikan pada saat itu, tapi kalau misalnya kasusnya mungkin butuh koordinasi dan konfirmasi banyak orang, nanti akan penyelesaiannya akan seperti apa ya nanti ada sendiri Iya, karena tidak bisa dipukul rata. Iya. Permasalahan beda-beda. Terus pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah Pak Faisal atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Coba bisa diulangi pertanyaannya. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor dari luar ya Pak yang selama ini itu mempermudah Pak Faisal untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Baik. Jadi kan ketika ada kasus itu, kemudian kita komunikasikan dengan beberapa pihak, tentunya kasus itu bisa mudah terselesaikan atau faktor yang
mempermudah kasus itu untuk terselesaikan itu tentunya pengertian dari beberapa pihak. Contoh dari pihak yayasan, oh mengerti kasus ini, jadi bisa memahami. Dari pihak sekolah pun bisa mengerti dan memahami. Dari pihak orang tua pun ketika ditawarkan solusi, ketika dikomunikasikan tentang solusi yang ditawarkan sekolah, ketika dari pihak orang tua bisa bekerja sama, tentu itu akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Yang sulit itu kan kadang kalau dari salah satu pihak itu ada yang tidak setuju misalnya ketika ditawarkan solusi itu. Berarti yang mempermudah itu kita melakukan kolaborasi itu ya Pak, Iya. antara sama wali murid, sama guru yang lain dan juga Iya. sama yayasan gitu. Iya. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya, Pak Faisal, dari semua hal yang disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Pak Faisal petik dari pengalaman Pak Faisal mengambil keputusan di bidang ini? Ya, pembelajaran apa ya? Ya, Mungkin pembelajaran ini secara universal mungkin ya, secara umum saja, tidak hanya terpaku pada kasus itu saja. Bahwa kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya kasus-kasus tersebut itu bisa terselesaikan jika prosesnya itu kita lakukan dengan benar. Karena kurikulum ini dia sangat mengedepankan proses, sehingga ketika setiap masalah itu diselesaikan dalam proses pembelajaran, nantinya di akhir itu tidak terjadi masalah yang kemudian jadi apa ya, mempersulit. Ya, contohnya ketika ada masalah itu dibiarkan, kemudian di akhir ketika misal anak itu harus dipertimbangkan kelulusannya atau kenaikannya, ketika masalah itu tidak diselesaikan dalam proses, maka akan menjadi masalah yang besar yang sulit untuk diselesaikan. Jadi pembelajarannya adalah menghargai proses iya, Pak. menghargai proses. Setiap permasalahan kalau bisa diselesaikan ketika proses itu berlangsung, sehingga ketika akhir itu tidak terjadi lagi dilema. Yang susah itu ketika dilema itu terjadi di akhir, tidak ada proses lagi gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi apa ya, di sini pembelajaran yang bisa dipetik dari Pak Faisal sendiri itu adalah menghargai sebuah proses dari kasus tersebut seperti itu. Baik. Mungkin dari kami cukup sekian. Pak Faisal, terima kasih banyak atas kesempatannya, atas apa ya, waktunya, sehingga kami bisa mewawancarai dengan baik dan lancar. Mungkin sekian ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pertemuan hari ini kita bisa dapat manfaat lah ya dari pertemuan ini. Baik, teman-teman semua, cukup sekian sesi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Islam Terpadu Warungpring hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Vidya Ilma, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Terpadu Warungpring, Kabupaten Pemalang. Dan di sini ada Ibu Ya, perkenalkan, saya Imas Raya, CGP angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang, SMK Islam Terpadu Warungpring. Baik teman-teman semua, hari ini saya dan Ibu Imas akan melakukan sesi wawancara kepada Bapak Fatoni selaku Kepala Sekolah dari SD IT Anagria Merang Warungpring. Untuk hari ini kita akan melakukan sesi wawancara dalam melakukan demonstrasi kontekstual ya Ibu. Dengan tema apa Ibu? Dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Monggo untuk pertanyaan yang pertama itu akan diajukan oleh Ibu Imas. Baik, terima kasih. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya Pak. Apa sedang banyak kegiatan apa Pak kira-kira? Di awal-awal untuk pengondisian masuk awal biar anak bisa
beradaptasi, terutama yang kelas 1. Untuk yang kelas-kelas lain yang jelas adaptasi awal biar mereka bisa siap untuk memasuki materi-materi kelas yang selanjutnya. Jadi awal-awal ini bagaimana mereka sudah siap untuk mengikuti pelajaran tingkat selanjutnya. Bagaimanapun tahun-tahun kemarin mereka masih kelas bawahnya, sekarang sudah kelas meningkat. Jadi bagaimana mereka bisa mengikuti, terutama menyesuaikan diri, persiapan, dan terutama lagi adalah mental biar siap untuk memasuki jenjang berikutnya. Iya. Iya. Oke, kira-kira nanti saya akan menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak ya? Iya, silahkan. Oke, ini untuk pertanyaan pertama Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus-kasus antara dilema etika dan atau rujukan moral. Kira-kira pernah mengalami kasus yang seperti apa gitu Pak? Yang jelas bahwa yang namanya dunia pendidikan terkait dengan bagaimana anak untuk bisa mengikuti, bisa beradaptasi, jelas berbagai permasalahan pasti ada. Terkait dengan bagaimana saya cara mengidentifikasinya, yang jelas antara etika dilema etika dan rujukan moral. Kalau saya membedakannya untuk mengantisipasi, melihatnya yang pertama kaitannya dengan nilai kebajikan, yang kedua terkait dengan aturan. Artinya kalau kita dihadapkan satu masalah kok bimbang, kata-kata dilema kan bisa dikatakan ibarat serba salah ya, harus pilih yang mana, dua-duanya kok kayaknya sama baiknya. Terkait dengan nilai kebajikan yang sama seperti itu berarti masuknya dilema, saya harus milih yang mana. Terkait dengan yang satunya lagi, rujukan moral, itu biasanya saya mengidentifikasinya dengan cara mudah terkait dengan pelanggaran aturan biasanya. Artinya bahwa seringkali dihadapkan permasalahan sekolah itu, dihadapkan situasi di mana saya harus melanggar aturan atau tidak, sementara ketika melanggar aturan kok ada keuntungan yang bisa kembali ke saya atau kembali ke sekolah. Nah itu tuh ketika terjadi permasalahan semacam itu, saya tahu itu berarti rujukan moral. Saya harus menentukan yang mana. Kalau melanggar aturan ada keuntungan, tapi ketika harus menyesuaikan aturan, sesuai aturan, ya berarti seharusnya memang ketika kita dihadapkan semacam itu harus kokoh atau mungkin cari celah biar peraturan tidak dilanggar tapi masih tetap bisa dilaksanakan. Itu berarti rujukan moral. Jadi yang dilema etika terkait dengan kebajikan, kebaikan yang sama. Kalau yang rujukan moral terkait dengan dihadapkan pada situasi melanggar aturan yang ada sisi keuntungan di dalamnya, itu saya mengidentifikasinya semacam. Kalau untuk contoh masalahnya sendiri apa kira-kira? Contoh masalah yang sering terjadi ya biasanya kalau yang etika, dilema etika, contoh dilema etika yang sering terjadi ya kita dihadapkan anak yang kemampuannya belum mencukupi untuk naik tingkat selanjutnya. Itu kan seandainya dinaikkan ya jelas ada sisi kebaikannya, orang tuanya pasti lega anaknya bisa naik, anaknya juga pasti ketika dinaikkan
mentalnya juga pasti tidak down, tidak terjadi putus asa yang lain naik, dirinya nggak naik. Tapi di sisi lain ketika tidak dinaikkan memang kemampuannya belum mencukupi, yaitu dihadapkan pada contoh, itu berarti dilema etika. Kemudian terkait dengan contoh, barangkali rujukan moral, contoh yang mudah ya dalam dunia pendidikan itu terkait dengan buku kan sudah disediakan pemerintah. Ketika ada tawaran untuk LKS itu kan karena dalam aturannya tidak boleh menggunakan LKS, sebenarnya aturannya guru dilarang menjual LKS, bahasanya semacam itu. Sehingga seandainya terjadi dikoordinir oleh sekolah, anak-anak suruh beri LKS, ya memang ada keuntungannya. Pasti nanti di pihak dari yang buku itu pasti ada berapa persen masuk ke sekolah, atau mungkin berapa persen untuk guru dan lain sebagainya. Sementara itu melanggar aturan, yaitu yang jelas karena terkait dengan pelanggaran aturan sehingga kita dihadapkan pada situasi itu, termasuk berarti bujukan moral. Ya, berarti sudah jelas sekali ya untuk kasus-kasus yang sudah pernah Nih. lalui. Terus kemudian untuk pertanyaan yang lain Pak, kira-kira bagaimana Pak Fatoni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana menjalankan dalam pengambilan keputusannya. Pertama-tama, langkah awal yang jelas kita identifikasi masalahnya dulu, kira-kira itu ada permasalahan semacam itu atau tidak. Untuk kita mengetahui ada permasalahan seperti itu atau tidak, yang jelas kita perlu peran dari wali kelas masing-masing, apalagi guru SD. Guru SD itu kan tidak ada BK. Ketika guru SD tidak ada BK, sebenarnya peran wali kelas atau guru kelas itu otomatis sebagai BK. Artinya kejelian perlu dimiliki kejelian seorang guru kelas untuk melihat situasi ada permasalahan semacam itu atau tidak. Contoh kemampuan siswa, ada kemampuan siswa yang sudah sesuai target atau belum, itu jelas yang paling tahu guru kelasnya. Ketika guru kelasnya sudah tahu semacam itu, nanti masuk tahapan kedua. Setelah diidentifikasi oleh guru kelas ada masalah semacam itu, nanti di tahap kedua dimasukkan ke forum musyawarah. Nah, di SD itu punya forum musyawarah, dua forum. Yang pertama forum musyawarah antar guru, itu namanya majelis musyawarah guru. Nah, itu salah satunya agendanya bahwa ketika terjadi berbagai masalah nanti diaturkan di forum sehingga didiskusikan. Baru setelah diskusi nanti langkah yang terakhir bagaimana pengambilan keputusan. Yang jelas pengambilan keputusan tidak mungkin saya meskipun toh selaku kepala tanpa musyawarah, tidak mungkin. Jadi tetap harus musyawarah, harus punya terkait dengan peran guru untuk saling bantu-membantu biar nanti keputusan itu tidak diambil oleh hanya kepala sekolah, tapi semua pihak itu nanti bisa diajak untuk memutuskan. Ini berarti termasuk dalam langkah-langkah juga ya Pak? Iya, termasuk langkah-langkah. Untuk keputusan.
tindakan seperti apa gitu ya Pak. Nah kemudian nih Pak, kira-kira hal apa saja nih Pak yang Pak Fatoni anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Liga Etika ini Pak? Yang paling efektif saya rasakan ya yang jelas musyawarah itu, dan musyawarah itu yang jelas harus melibatkan berbagai peran, ya, peran guru, peran termasuk orang tua pun itu juga termasuk. Artinya apa, dalam pengambilan keputusan juga perlu kita tahu keinginan orang tua sebenarnya bagaimana. Itu kan juga harus cari tahu dulu, tidak mungkin langsung kita mengambil keputusan. Jadi yang paling efektif saya kira memang harus dengan musyawarah itu, diskusi. Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya kan Untuk Pak Fatoni, untuk pertanyaan berikutnya mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak. Di sini kan Pak Fatoni sudah menjelaskan tadi permasalahan yang ada di sekolah ya Pak, antara dilema etika dan wujudan moral. Pertanyaan saya di sini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangan dalam Pak Fatoni itu mengambil keputusan dalam kasus tersebut itu apa saja? Karena pengambilan keputusan itu terkait dengan memilih mana yang harus diputuskan ya. Yang jelas diawali dari yang paling tantangan ya, karena perbedaan pendapat. Ketika perbedaan pendapat itu nanti mana yang akan saya ambil itu baru didiskusikan. Artinya memang tantangan yang paling besar dalam pengambilan keputusan yaitu ada perbedaan pendapat atau perbedaan keinginan. Nah mungkin bisa jadi contoh perbedaan keinginan antara lain bahwa ketika orang tua menginginkan anaknya umpama bisa naik kelas, yang jelas keinginan orang tua yang memang harus naik kelas. Kemudian ketika ada permasalahan pendaftaran baru, yang jelas keinginan orang tua ya bisa diterima anaknya. Itu perbedaan antara keinginan dengan yang seharusnya bagaimana, terus berbagai pendapat mana yang sisi positif lebih besar atau sisi lain yang mungkin bisa diatasi, itu menjadi tantangan yang paling pokok biasanya dalam pengambilan keputusan. Jadi tantangan yang paling berat menurut Pak Fatoni itu ya itu ya Pak. Iya, Jadi perbedaan pendapat, perbedaan pendapat itu. perbedaan pendapat dan keinginan seperti itu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang Pak Fatoni miliki jadi dalam pengambilan keputusan yang kita dalam pengambilan keputusan, apakah sudah terjadwal itu Pak sebuah penyelesaian dari kasus tersebut? Mungkin saja di sini langsung menyelesaikan di tempat ataupun memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Fatoni jalankan? Bisa dikatakan ada dua ya, ada yang terjadwal, ada yang tidak terjadwal. Yang jelas yang tidak terjadwal biasanya itu keputusan-keputusan yang harus segera diambil, yang memang tidak menunggu waktu, itu biasanya ya harus segera diputuskan, nggak tanpa jadwal apapun. Terkait dengan keputusan yang terjadwal, memang tadi saya bilang bahwa pokok cara saya untuk menyelesaikannya diusahakan dengan diskusi. Nah, tadi di SDIT itu ada forum diskusi dua ya. Ada dua macam. Yang pertama antar guru, ini musyawarah guru, majelis musyawarah guru, itu diperjadwalkan biasanya di akhir bulan
atau awal bulan itu nanti menurut kira-kira keputusannya terjadwalkan kapan. Kemudian ada forum lagi yang lebih lingkupnya lebih luas terkait dengan rapat dengan yayasan yang sering terjadi sih di awal bulan, artinya bahwa di akhir bulan kita itu majelis musyawarah antar guru itu barangkali ada permasalahan-permasalahan nanti diaturkan di situ, barangkali bisa putuskan langsung. Nanti ketika awal bulan permasalahan yang sudah dibahas di majelis musyawarah guru itu kita angkat kembali untuk mensinkronkan, barangkali ada kebijakan yang diambil oleh yayasan itu untuk mengambil langkah selanjutnya. Jadi ada yang terjadwal, memang ada yang tidak terjadwal, lihat kondisinya. Berarti untuk penjadwalan penyelesaian masalah itu tergantung dengan permasalahan itu sendiri. Iya betul, betul. Untuk yang selanjutnya ya Pak Fatoni, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Fatoni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam etika ini? Jadi faktor apa saja yang mempermudah Pak Fatoni gitu loh dalam pengambilan keputusan ini? Faktor yang peran orang lain ya. Mungkin ada dari seseorang atau apa seperti itu. Yang jelas ada dua orang lah bisa dikatakan. Yang pertama, orang itu sebagai guru kelas itu memang saya sering minta pertimbangannya karena memang saya anggap mereka yang lebih paham, lebih mengerti tentang keadaan siswa. Kedua, yang saya anggap punya peran penting dalam pengambilan keputusan itu yayasan. Bagaimanapun saya itu kan di bawah yayasan, sehingga seandainya yayasan tidak saya hadapkan pada situasi untuk mengambil keputusan juga, itu saya jelas kurang tepat. Jadi seringkali yayasan pun sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi menurut Pak Fatoni itu ada dua ya Pak Ya, yang betul. dapat membantu Pak Fatoni dalam pengambilan keputusan kasus ini ya. Yang pertama tadi guru kelas Ya, guru kelas. dan Yang kedua yayasan. yayasan. Ya, betul. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak, dari semua hal yang tadi telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Fatoni petik dari pengalaman mengambil keputusan di 5 etika ini? Yang saya dapat petik yang jelas mengajarkan saya bagaimana itu kebijakan bisa membawa kemaslahatan bersama. Artinya bahwa ketika saya mengambil keputusan dihadapkan pada situasi semacam itu, yang saya harus targetkan bagaimana keputusan yang saya ambil tidak merugikan siapapun, berusaha untuk baik kepada siapapun, kepentingan siapapun berusaha agar terpenuhi, sehingga disitulah yang namanya bahasa kemaslahatan bersama, membawa kebaikan untuk bersama. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi pembelajaran yang bisa dipetik hari ini kegiatannya itu bisa membawa kemaslahatan bersama. Ya, betul ya. Untuk hari ini kayaknya cukup sampai di sini aja untuk wawancara dengan Pak Fatoni selaku Kepala Sekolah SD ITA Nablia. Ya. Mohon maaf jika saya dan Bu Inmas mengganggu waktunya Pak Fatoni yang sedang sibuk ya Pak ya. Semoga kegiatan hari ini dapat membawa
keberkahan juga lah Pak untuk saya, Bu Dimas juga gitu ya. Ya, amin amin. Ya. Sekian dari saya dan Ibu Inmas selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inmas Raya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang dari SMK Islam Terpadu Warungpring. Untuk hari ini saya akan melakukan sesi wawancara, yaitu demonstrasi kontekstual dengan modul 3, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya tidak sendiri, saya bersama Kepala Sekolah MTS Salafiyah Priok, yaitu Bapak Supriyadi SS. Assalamualaikum Pak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Kira-kira sedang sibuk apa nih Pak? Sekarang sibuk kegiatan menyiapkan kapal kajian Ya Pak, ya karena ini bulan Agustus ya Pak. Pasti banyak persiapan untuk ya Pak. Oh ya, sebelumnya saya akan berbincang-bincang nih Pak untuk menanyakan suatu hal, boleh ya Pak? Baik, begini Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira selama ini bagaimana Pak Supri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu seperti apa Pak? Oke, jadi selama ini saya alami kasus berkaitan dengan dilema etika dan moral. Antaranya adalah kasus dan kenaikan kelas peserta didik, di mana peserta didik sebenarnya secara kemampuan itu belum memenuhi KKM. Namun kami itu tidak sendiri dalam mengambil keputusan. Kami sudah berdiskusi dengan guru, dengan wali kelas dan juga yang terkait yayasan. Apakah misalkan si A itu nilainya tidak memenuhi KKM untuk dinaikkan kelas, tetapi kita juga mempertimbangkan moral, ya, mempertimbangkan etikanya. Mungkin secara moral, ya, secara etika mungkin ya, anak itu tidak naik kelas. Secara moral itu sangat menjadi beban moral, karena bagi anak yang tidak naik itu dampaknya akan saat apabila anak tersebut tidak saya naikkan ke kelas 8 atau kelas 9, maka bisa menjadi itu bahan budi untuk teman-teman yang lain. Jadi kami berdiskusi dengan guru bagaimana langkah sebaiknya yang diambil apakah menaikkan anak tersebut atau tidak. Dan yang kami ambil dalam menaikkan dengan alasan tadi tidak menjadi beban moral dan juga menghindari bully dari teman-teman supaya yang tadi naik kelas yang tidak kelas seperti itu. Namun konsekuensinya itu dengan kemampuan misalkan anak itu kurang lancar dan terasa, kita drill menugaskan guru agar bisa anak tersebut bisa membaca secara lisan seperti itu. Jadi berarti memang itu sebuah dilema etika ya Pak, dari kasus yang Pak Supri jelaskan tadi. Nah, kira-kira nih Pak, selama ini dari beberapa kasus nih dalam menjalankan keputusan, dalam mengambil keputusan ini apa yang sudah Pak Supri jalankan dalam menjalankan pengambilan keputusan itu seperti apa? Tentu kami harus melakukan di terkait dengan apa kelas kemudian guru-guru lain diskusi untuk mengambil keputusan sehingga nantinya dapat diambil keputusan secara bersama, disepakati bersama dan dijalankan bersama, dan konsekuensinya pun harus kita bersama-sama. Berarti saling berkolaborasi gitu ya Pak. Nah, langkah-langkah awalnya nih Pak, prosedurnya seperti apa Pak? Oke, itu ya kami akan pertama identifikasi permasalahan apa, dan tadi ya anak tidak naik kelas ternyata kurang mampu membaca itu. Maka langkah-langkahnya kami mengumpulkan guru, kemudian guru bahasa Indonesia, guru lain juga, dan dalam mengatasi nanti meskipun nanti dinaikkan menjadi kelas 8 atau 9, anak tersebut nanti akan bisa membaca. Jadi secara moral anak yang terbebani, secara etika ya tetap
dia bisa menjalankan urusan yang menguntungkan dua belah pihak. Nah, kira-kira nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Untuk hal ini, misalkan ini ada kasualnya, misalkan ada anak yang males untuk berangkat sekolah, setiap hari berangkat, maksudnya beberapa hari tidak berangkat. Ini yang paling efektif adalah kita melakukan pendekatan kepada anaknya. Misalnya alasannya kenapa tidak berangkat. Kemudian yang dipanggil lagi juga pendekatan kepada orang tua agar orang tua mendukung anak tersebut sekolah ketika tidak berangkat. Kalau tidak ikut ngomong apa minta ke orang tua agar ikut support anak ke sekolah. Karena pendidikan kan sangat penting apalagi sekarang. Jadi ya pendekatan juga yang pertama anaknya dan orang tua. Memang efektif ya Pak untuk melakukan sebuah pendekatan untuk anak dan juga orang tua. Ya dan itu pernah dilaksanakan dan alhamdulillah anaknya bisa melakukan Perubahan gitu ya Pak. Nah kemudian nih Pak, tantangan apa nih yang Pak Sukri sudah hadapi dari pengambilan keputusan ini? Biasanya tantangannya seperti apa Pak? tantangan biasanya dari perbedaan yang kita dapat. Jadi untuk pendapat mereka kan sama-sama masuk akal ya, sama-sama benar. Namun saya itu harus memilih pendapat mana yang lebih relevan, yang mempunyai dampak yang baik dan meminimalisir resiko itu yang saya ambil. Seperti itu ya Pak. Jadi memang tantangannya dari perbedaan pendapat dan juga bagaimana mana pendapat yang memang bisa untuk bermanfaat untuk semua pihak seperti itu ya Pak. Nah kemudian nih Pak, biasanya dalam sebuah pengambilan keputusan itu biasanya terjadwal atau tidak Pak? Ada jadwal tertentu Pak atau ada sebuah penyelesaian kasus itu dijadwalkan apakah secara langsung di tempat dalam mengambil keputusan atau ada waktu-waktu tertentu? Untuk jadwal itu tidak ada ya, tergantung pada permasalahan. Misalnya kalau permasalahan itu butuh waktu yang cepat dan tidak perlu melibatkan banyak pihak, itu bisa dilakukan oleh saya sendiri. Namun kalau dari permasalahan ekonomi kemudian yang melibatkan berbagai pihak, misalkan orang tua, kemudian lingkungan sekitar, itu baru saya mengundang pihak yang terkait, kemudian kita diskusi, kemudian bisa mengambil keputusan. Berarti itu tergantung dari permasalahannya. Ya Pak. Oke. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sukri dalam mengambil keputusan? Ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor lain dari luar? Itu yang faktor itu tidak saya sendiri, itu ada guru lain yang saya percaya, saya anggap mampu ya, atau guru yang saya anggap bisa menjadi masukan untuk mengambil keputusan. Ada yang misalkan dari lama berguru, dari lama siswa, wali kelas, kemudian juga TK. Ada juga dari pihak yayasan yang terkait selaku sesepuh di sekolah dan selaku trio yang kita untuk mengambil keputusan. Ya, berarti banyak pihak yang sebenarnya mengambil keputusan ini ya Pak. Nah, ini kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak? Itu banyak dan itu adalah pembelajaran pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang identifikasi masalah yang timbul. Kemudian setelah itu, masalah ini berkaitan dengan siapa saja. Apakah dengan hanya peserta didik, apakah dengan termasuk banyak peserta didik, atau dengan wali murid yang peserta didik, dan juga dengan pihak-pihak yang lain. Setelah mengidentifikasi, kemudian diskusi yang penting adalah diskusi, artinya komunikasi dua arah antara kepala sekolah, pihak sekolah, maupun pihak di luar sekolah. Itu ya Pak. Jadi memang dalam pembicaraan kita ini ternyata pengambilan keputusan itu butuh yang namanya komunikasi ya Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Mohon maaf
atas wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.